kami atas nama pemerintah Desa Kendal Bulur ngaturaken sugeng rawuh dumateng Pak Menteri beserta jajarannya di Nangkulapak ini. Selanjutnya Pak Menteri, ini sedikit akan kita sampaikan terkait dengan profil Desa Kendal Bulur khususnya BUMDes. Jadi nanti acara pada pagi hari ini yaitu launching desa digital beserta peletakan batu pertama pengembangan Nangkulapak. Selfie yang sangat fenomenal yaitu keris Luk 3 dalam filosofi Jawanya itu jangkung mangkurat, itu filosofinya mengayomi jinangkung, mengayomi warga masyarakat Desa Kendal Bulur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la kaula wala quwata illa billah la nabiyya ba'dah. Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Abdul Halim Iskandar MPD, Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia beserta Ibu dan sekaligus beserta rombongan, bahwa perkembangan Nangkulapak ini sangat cepat Bapak Menteri, baik dari regulasi masalah keuangannya bahkan menuju desa digital. BUMDes Larasati Desa Kendal Bulur menawarkan konsep wisata desa yang terintegrasi berupa lapangan olahraga sekaligus sebagai tempat wisata keluarga dengan fasilitas sepak bola, lintasan jogging track, taman bunga, kuliner, dan wahana bermain anak. Asri desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut selaras dengan program Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan programnya Desa Surga, yaitu desa yang telah mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, memberikan kenyamanan, kesejukan, keamanan, dan ketertiban, sehingga masyarakat betah untuk tetap tinggal dan berkarya di desa. Pengembangan teknologi memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah desa. Dari berbagai desa yang melaksanakan inovasi, ini kami harapkan bisa diterapkan apa yang dilakukan oleh Desa Kendal Bulur untuk desa-desa di seluruh Kabupaten Tulungagung. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan yang kita banggakan dan kita hormati bersama Pak Bupati Tulungagung, Bapak Dr. Andes Haji Marioto Pirowo. Itu pendekatannya lurah itu bagus itu. Ketua komisi diundang semua itu jelas arahnya kemana itu jelas. Tapi dijaluk dari Pak Ketua DPR. Ya itulah lurah sing kreatif dan mikir no rakyat ya begitu itu. Pokoknya piye carane semua potensi itu masuk ke desa Mbulung Kendal Bulur ya, Kendal Bulur, dan kemudian rakyatnya sejahtera. Nah itu sesuai dengan SDGs desa. Tapi saya yakin akan cepat ini di Kendal Bulur ini. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan akan terwujud di Desa Kendal Bulur. Bicara pendidikan, sementara kelaparan masih mendominasi. Nah, ukuran kelaparan itu perputaran ekonomi. Makanya saya sepakat sekali ketika Pak Kepala Desa ini berusaha semaksimal mungkin agar duit itu masuk tapi nggak keluar. Akan cepat sejahtera karena duitnya dirasakan oleh rakyat. Itu yang sering saya sebut kemandirian ekonomi. Nanti pada akhirnya pada kemandirian pangan. Kalau bisa pangan di Desa Kendal Bulur ini jangan mau dihadirkan pangan dari luar. Usahakan pokoknya warga desa pangan ya dari apa yang ditanam di sini, semua bergizi,
nyembelih kambing-kambing yang di sini nek iso, nek gak iso ya tetep tuku nang jopo. Tapi pasti itu akan mempercepat proses kekuatan ekonomi di desa. Makasih Pak Lurah, Kendal Bulur yang luar biasa. Konsepnya sih sederhana. Konsepnya sederhana. Meskipun banyak di negara-negara Eropa konsepnya seperti ini, tapi dikunjungi lintas negara. Misalnya di Belanda, itu ada namanya Taman Tulip. Sekian luasnya, isinya ya tulip. Iya, bunga tulip. Nggak ada yang lain ya, jogging track itu pasti ya. Kemudian beberapa, tapi isinya seluas itu ya tulip. Makanya saya pertama masuk tadi, ini konsepnya sederhana, tapi menarik memang. Cukup dengan jembel jago, tapi karena ditata sedemikian rupa menjadi eksotis. Sekdesi gak ono ya, nunggu berjam-jam, habis sekdes selesai nyari lurah nang kepala desanya ke sawah ya, terus masih ngersi tangan macem-macem, habis itu dilihat suratnya sik suwi, lereng nyebul stempel ya, dulu kan begitu. Nah kan itu. Oleh karena itu tugas saya adalah menghadirkan pemerintah ke desa-desa dan semua warga desa merasakan kehadiran dana desa. Nah ini termasuk tugasnya pendamping desa. Nah itu pendamping desa di sana itu banyak. Ini pejuang desa yang saya belum bisa menjamin masa depannya cerah apa enggak itu. Tapi jangan khawatir, saya tetap berjuang agar masa depan pendamping desa semakin hari semakin cerah. Karena keberadaan pendamping desa ini memang sangat dibutuhkan. Nah, insya Allah dalam waktu yang tidak lama akan kita gulirkan aplikasi self-assessment. Jadi pendamping desa nanti tidak ada yang mengevaluasi, nggak ada FKIN, ya. Siapa yang meng-FKIN? Yang meng-FKIN dirinya sendiri. Dan kita fokus dulu perhatian pendamping desa yang ada ini, kita tingkatkan kualitasnya. Nanti berbagai pelatihan akan kita lakukan. Balai-balai latihan yang ada di Kementerian Desa sementara ini selama 2 tahun saya fokuskan untuk pelatihan pendamping. Saya berharap pilihan kepala desa itu sudah jauh lebih cerdas daripada di atasnya. Kenapa? Karena hari ini itu yang paling seksi justru jadi kepala desa daripada jadi bupati. Loh ya betul itu. Lebih seksi jadi kepala desa karena lebih konkret, lebih bisa dirasakan oleh warga masyarakatnya. Ini kan sederhana banget toh. Ini kan urusan manajemen, kemudian keterbukaan dan pemasaran. Rakyat warga desa percaya, duitnya digunakan yang benar, kemudian pengelolaannya benar, pemasarannya benar. Nah, yang pemasaran ini memang mutlak harus dijadikan perhatian utama. Misalnya tadi Pak Lurah bilang terkait dengan subsidi pupuk, subsidi bibit dan lain-lain. Jangan lupa Pak Kepala Desa, produksi pangan itu harus difikirkan juga bagaimana pemasarannya. Permasalahan yang dihadapi petani itu adalah bagaimana menjual hasil tanamnya, hasil panennya. Dan dulu seringkali lagu wajibnya di saat musim panen pupuk mahal, di saat musim tanam pupuk mahal, saat musim panen harga murah. Itu lagu wajib petani dari waktu ke waktu. Kemudian Tulungagung sebagai lumbung pangan dan seluruh warga masyarakat di Tulungagung menghabiskan dulu apa yang ada di Tulungagung, baru sisanya dikeluarkan ke daerah lain, diekspor atau dipindahkan, dijual ke provinsi lain. Tentu itu akan memiliki satu dampak ekonomi yang sangat tinggi. Nah itulah makanya kita terus berusaha agar BUMDes-BUMDes ini menjadi salah satu ujung tombak penguatan ekonomi di desa. Fokus kita memang hari ini BUMDes dengan segala unit usahanya. Meskipun yang masih cukup dominan hari ini adalah
unit usaha desa wisata, dan itu betul sekali. Karena dengan desa wisata ini pahalanya banyak. Pertama, menjadikan rakyat gembira. Orang datang ke desa wisata itu pasti gembira. Sukses untuk para pendamping desa dan seluruh yang hadir. Jaga kesehatan, ya, jaga selalu kesehatan dengan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan berikhtiar untuk menghindari kerumunan yang tidak terkelola. Jadi saya selalu kasih panjang, kerumunan yang tidak terkelola. Kalau kerumunan terkelola nggak apa-apa, itu saya. Kenapa? Karena proses rebound ekonomi ini nggak bisa tidak. Kalau kita terus injak gas demi kesehatan, ini nanti ekonomi kolaps. Tapi kalau kita nginjak rem demi kesehatan, nanti ekonomi kolaps. Kalau kita nginjak gas terlalu kenceng, ekonominya bagus, kesehatannya parah, ini juga bahaya. Oleh karena itu Pak Presiden selalu bilang harus seimbang. Nginjak rem dan nginjak gas ini harus seimbang. Supaya apa? Supaya ekonomi tetap jalan, tapi kesehatan juga tertangani dan tertata dengan baik. Demikian, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya 3, 2, 1. Mohon tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin. Yang kita dengarkan bersama suara dari Panik Banten. Ya, kalau Jawanya bukan cengkir itu. Inovasi Pak, pengembangan itu yang ya. Hari ini saya diminta untuk melakukan peletakan batu pertama perluasan Nangkula Park, ya, Nangkula Park yang sudah berdiri beberapa tahun yang lalu dan sudah berkembang bagus. Sekarang untuk pengembangan, dan ini adalah luar biasa. Kita nggak usah jauh-jauh ke Belanda untuk lihat musim tulip. Kita cukup ke sini untuk jengger ayam ini aja, kalau udah pas berbunga semua itu udah sangat luar biasa bagusnya. Nah, itu yang harus kita bangun sekarang adalah menciptakan satu suasana yang diharapkan oleh warga masyarakat. Nah, desa-desa lain saya menghimbau untuk terus melakukan inovasi dalam mengembangkan ekonomi, utamanya dalam memperluas pemanfaatan dana desa, utamanya lagi untuk hal yang produktif, contohnya adalah desa wisata. Yang kedua adalah konsolidasi UMKM di desa masing-masing untuk bisa dibantu pemasarannya. Yang ketiga tentu bagaimana membangun ketahanan pangan di desa itu melalui pemanfaatan dana desa. Itu yang kita harapkan. Digitalisasi desa merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa tidak, karena apa? Dengan digitalisasi desa itu akan menunjukkan kehadiran pemerintah desa di hadapan warganya. Akumulasi dari kehadiran pemerintah desa adalah kehadiran pemerintah kabupaten. Akumulasi kehadiran pemerintah kabupaten adalah kehadiran pemerintah provinsi, dan tentu ini adalah kemudian menjadikan kehadiran negara kepada warganya. Nah, jadi bukti hadirnya negara kepada warganya itu salah satu diindikasikan dengan digitalisasi desa. Dengan cara demikian maka pelayanan publik di desa itu akan sangat memberikan kemudahan kepada warga desa. Sudah tidak eranya lagi
warga desa harus nongkrong di balai desa hanya untuk ngurus surat perjalanan misalnya. Nah itu bisa dilakukan dengan, apalagi tadi ada kentongan. Itu adalah satu bentuk melestarikan tradisi dengan tetap mengembangkan potensi. Jadi tradisi kentongannya tetap berjalan, tetapi tidak lagi pakai kentongan karena sudah tidak bisa didengar terlalu dengan radius yang sangat terbatas, maka dengan menggunakan digitalisasi desa. Nah itulah terobosan-terobosan yang sangat kita harapkan untuk dilakukan oleh seluruh desa. Oke. Dana desa untuk BLT kita berusaha mudah-mudahan di 2021 urusan jaring pengaman sosial seluruhnya di-cover oleh Kementerian Sosial. Nah kalau itu goal berarti dana desa tidak dipakai untuk BLT. Untuk tahun ini Pak, tahun ini masih bisa digunakan Pak ya? Masih. Pak untuk COVID gimana Pak dana desanya? Dana desa untuk COVID tetap berjalan, bisa digunakan. Jadi ada 3 hal ya yang bisa digunakan untuk dana desa sampai dengan Desember. BLT yang belum selesai sampai bulan ke-9, kemudian desa aman COVID, kemudian padat karya tunai desa untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, ya, dan kemudian meningkatkan daya beli warga masyarakat. Berapa persen Pak besarannya Pak yang bisa digunakan itu Pak? Ya tinggal sisanya berapa? Nah sisanya setelah dikurangi untuk BLT sampai dengan Desember, nah itu sisanya dipakai untuk PKTD. Oke. Apalagi yang sudah 4G, ya, apalagi yang sudah 4G, kita harapkan semaksimal mungkin untuk sudah menerapkan digitalisasi desa. Oke. Hidup pendamping desa. Hidup pendamping desa. Hidup pendamping desa.